Halo guys, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang laporan audit dan komunikasi dengan pihak terkait dengan tata kelola. Kita langsung ke materinya ya. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Dinda Alfadila Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan audit. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit dan merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Ada dua jenis laporan audit. Yang pertama, laporan audit standar, dan yang kedua, laporan audit bukan standar. Sekian dari saya. Terima kasih Dinda. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Nisfi Rahmadani. Selanjutnya adalah laporan audit standar atau laporan audit baku adalah laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa syarat. Fungsinya mengadakan komunikasi antara auditor dengan pemakai mengenai pekerjaan yang telah dilakukan. Sifat dan batasan dalam penugasannya menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan pihak manajemen. Adapun isi laporan audit standar, yang pertama judul laporan yang memuat kata independen. Yang kedua, pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga, pernyataan perbedaan tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang keempat, pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan. Yang kelima, pihak yang dituju. Yang keenam, paragraf pengantar. Yang ketujuh, paragraf lingkup atau luas pemeriksaan. Yang kedelapan, paragraf pendapat. Yang kesembilan, tanda tangan, nama auditor, dan nomor registrasi. Dan yang terakhir adalah tanggal laporan. Sedangkan laporan audit bukan standar adalah laporan yang terdapat dua kategori. Laporan auditing, satu laporan yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian. Dan yang kedua, laporan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata atau kalimat. Laporan auditing wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi kata. Kalimat hal ini dapat juga disebabkan karena yang pertama, tidak ada konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Yang ketiga, ketidakpastian material. Yang keempat, auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang kelima adalah penekanan atas suatu hal. Dan yang terakhir adalah laporan yang melibatkan auditor lain. Terima kasih Nisfi. Untuk pemateri ketiga dan yang terakhir adalah saya sendiri, Sesi Kirani. Hai, materi selanjutnya tentang komunikasi auditor dengan pihak terkait tata kelola. Teman-teman udah pada tahu nggak hal-hal apa saja yang dikomunikasikan dan apa aja sih proses yang dikomunikasikan? Nah, hal tersebut udah ada di standar audit nomor 260 tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu perusahaan adalah individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arahan strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Contohnya itu kayak anggota eksekutif suatu dewan tata kelola entitas, swasta maupun sektor publik, atau seorang pemilik manajer. Pihak-pihak tersebutlah yang bertanggung jawab atas tata kelola
perusahaan, dan melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Hal-hal yang dikomunikasikan oleh auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit. Ketiga, temuan signifikan dari audit dan independensi audit. Sekian dari kelompok 12. Thank you for watching.